Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harjani Makmur dengan NIM 452004335. Adapun saya dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Bosowa. Adapun di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada saya terkait video saya sebelumnya, yaitu mengenai perancangan pelabuhan penumpang Kota Makassar. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Adapun pertanyaan pertama diberikan oleh Nur Afni Ramadhani. Adapun pertanyaannya yaitu, berapa luas KDB atau koefisien dasar bangunan yang digunakan antara luas bangunan dan luas lahan? Adapun total luas wilayah set yang saya miliki yaitu sebesar 81.197 dengan KDB sebesar 30%. Adapun dalam penentuan KDB ini sebesar 30% saya ambil dikarenakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Makassar, yaitu lebih besar dari 20%. Oleh karena itu, saya memilih KDB sebesar 30%. Oleh karena itu, sehingga koefisien dasar bangunan saya yaitu sama dengan luas wilayah dikali 30% sama dengan 81.197 dikali 30% sama dengan 24.359,1 meter persegi. Sehingga KDB atau koefisien dasar bangunan saya yaitu sebesar 24.359,1 meter persegi. Lanjut ke pertanyaan kedua, di mana pertanyaan kedua ini diberikan oleh Jeffrey Lim. Adapun pertanyaannya yaitu bahan lokal dan bebas dari bahan kimia seperti apa yang Anda maksud dalam video presentasi Anda. Nah, di sini sebelumnya bahan-bahan kimia yang dianggap berbahaya atau beracun itu di sini misalnya seperti aseton, benzena, etanol, toluena, amonia dan zat kimia lainnya yang mungkin terkandung dalam material-material konstruksi bangunan atau bahan-bahan lainnya. Nah, adapun di sini bahan lokal yang saya gunakan yang bebas dari bahan kimia yang saya maksud adalah bahan lokal yang memang dalam zatnya atau campurannya itu tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Misalnya di sini yaitu saya gunakan pasir, di mana pasir ini merupakan material butiran yang terdiri dari partikel batuan dan mineral yang terpecah halus, yang dimana di sini tidak terkandung bahan kimia di dalamnya, di mana pasir ini digunakan sebagai campuran pada bangunan dalam proses pembentukan konstruksi bangunan saya nantinya. Kemudian kedua yaitu adalah batako, di mana batako ini merupakan campuran pasir dan batu, yang dimana tentunya tidak terkandung bahan kimia di dalamnya. Adapun batako ini saya gunakan sebagai bahan dinding dalam perancangan bangunan yang saya rancang. Kemudian ketiga adalah penggunaan kayu. Nah, kayu ini merupakan hasil dari salah satu tumbuhan hidup yang merupakan zat tunggal, yang dimana tentunya juga tidak mengandung bahan kimia atau zat berbahaya di dalamnya. Oleh karena itu, di kayu ini dalam bangunan saya terapkan pada pintu maupun pada kusen jendela atau bukaan-bukaan pada bangunan. Masuk ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga diberikan oleh Elvin Rubah. Adapun pertanyaannya yaitu alasan dari penggunaan sculpture rainwater collector. Kalau menurut Anda untuk menampung air dan menggunakannya kembali untuk kebutuhan pelabuhan, mengapa tidak mengambil air langsung pada laut itu sendiri, melihat perancangan yang Anda buat itu berada pada pinggir laut? Berdasarkan pemaparan dari video saya sebelumnya, memang benar bahwa bangunan yang saya rancang ini berada dekat dengan laut. Tentu saja karena memang rancangan yang saya bangun ini adalah perancangan pelabuhan. Nah, mengapa saya harus menampung air hujan? Mengapa tidak langsung mengambil dari air laut saja? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Nah, air laut dan air hujan itu memang sama-sama mengandung suatu senyawa, di mana salah satu senyawanya itu adalah senyawa berbahaya. Namun dibandingkan dengan air laut, air hujan itu senyawa atau zat berbahaya yang terkandung di dalamnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan air laut. Nah, di sini air laut mengandung bahan kimia yang bersifat beracun seperti merkuri, kadmium, timbal, arsenik, timah, tembaga, nikel, selenium, dan seng. Sedangkan air hujan hanya mengandung bahan kimia yang bersifat beracun seperti asam nitrat dan asam sulfat. Selain mengandung bahan kimia yang beracun, air
air hujan juga mengandung senyawa-senyawa lain yang sifatnya tidak beracun seperti H2O, karbon yang dimana karbon di sini dalam bentuk silika dan fly ash dalam bentuk abu ringan. Oleh karena itu, mengapa saya lebih memilih menampung air hujan? Dikarenakan kandungan senyawa berbahaya yang terdapat di dalamnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan air laut. Oleh karena itu, penampungan air hujan menggunakan Sculpture Rainwater Collector dalam penampungan air hujan sangat tepat dibandingkan dengan menggunakan air laut. Selain itu juga penggunaan Sculpture Rainwater Collector ini juga sangat mendukung atau dalam penggunaan konsep green architecture pada bangunan saya, yaitu dengan penggunaan air hujan kembali untuk digunakan dalam kebutuhan lainnya dalam bangunan. Kemudian masuk ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan keempat yang diberikan oleh Andi Nurul Alivia Natasha. Adapun pertanyaannya yaitu, dengan dasar pertimbangan apa Anda memilih struktur space frame sebagai struktur atau pada konsep struktur bangunan Anda? Jelaskan. Adapun dasar pertimbangan yang saya pilih dalam penentuan struktur bangunan yang saya rancang yaitu pertama dari fungsi bangunan dan kedua bentuk bangunan. Nah, fungsi bangunan saya itu adalah sebagai pelabuhan, di mana pelabuhan ini merupakan bangunan bentang lebar yang tentunya nanti struktur yang digunakan adalah struktur bentang lebar sendiri. Nah, struktur bentang lebar ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada struktur kabel dan jaring, kabel dan tenda, pneumatik, sel, dan space frame. Nah, dari beberapa jenis struktur bentang lebar tersebut, pemilihan struktur space frame ini sangat tepat saya gunakan dalam perancangan bangunan saya, dikarenakan dari bentuk bangunan saya itu sendiri, di mana bentuk bangunan saya ini menggunakan beberapa pola-pola rumit seperti lengkungan yang terinspirasi dari gelombang air laut sebagaimana saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Oleh karena itu, penggunaan space frame ini sangatlah tepat saya gunakan dalam perancangan bangunan saya, di mana struktur space frame sendiri ini merupakan sistem konstruksi rangka-rangka ruang dengan menggunakan sistem sambungan antar batang yang membentuk segitiga dengan join-join bola baja. Adapun kelebihan dari penggunaan struktur space frame yaitu pertama, dikarenakan strukturnya yang ringan. Nah, karena strukturnya yang ringan tersebut, maka setiap materi dapat didistribusikan secara spasial dengan sedemikian rupa, sehingga mekanisme transfer beban bekerja menjadi beban-beban aksial. Akibatnya, semua bahan di setiap elemen yang dipasang dapat digunakan secara maksimum. Kemudian kedua yaitu dapat diproduksi secara massal. Nah, batang-batang space frame biasanya diproduksi secara massal di pabrik sehingga dapat memberikan keuntungan sistem industri konstruksi. Space frame dapat diproduksi secara sederhana melalui prefabrikasi unit sesuai dengan ukuran dan bentuk standar yang sering digunakan. Nah, di unit-unit ini dapat lebih mudah diangkut dan lebih cepat dirakit oleh tenaga kerja semi terampil, sehingga struktur space frame dapat dibangun dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian ketiga yaitu adalah kaku dan fleksibel. Nah, sebuah struktur space frame memiliki kekakuan yang cukup meskipun memiliki struktur yang ringan. Hal ini menyebabkan adanya elemen atau unsur-unsur penyusun yang dapat bekerja secara penuh dalam menahan beban pada bangunan. Selain itu, struktur space frame juga memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam tata letak dan posisi kolom. Selain itu, karena fleksibilitasnya tersebut, maka kita dapat menggunakan struktur space frame terhadap bentuk bangunan yang kadang-kadang bentuknya itu lebih rumit atau memiliki pola-pola yang rumit dalam pembentukannya. Sekian yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.